Monumen Proklamasi 17 Mei 1949 terletak di Desa Mandapai, Batu Bini, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 15 Mei 1949 dilakukan perumusan teks proklamasi di Telaga Langsat. Perumusan dipimpin oleh Haji Ibrani Sulaiman, dibantu oleh GT Aman, Hasnan Basuki, Pangeran Arya, Budi Gawis, dan Romansi. Perumusan selesai pada jam 3 pagi dini hari tanggal 16 Mei 1949, lalu diketik oleh Romansi. Sesampainya di Niih, teks proklamasi ditandatangani Hasan Basri dan di hadapan para pejuang yang telah berkumpul. Setelah itu dilakukan persiapan kegiatan proklamasi dengan tempat dipilih di Mandapai pada tanggal 17 Mei 1949. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Monumen ini didirikan untuk mengenang dan memperingati sebuah peristiwa penting bagi rakyat Kalimantan Selatan. Dengan adanya monumen ini diharapkan para generasi penerusnya akan selalu mengenang jasa mereka yang memperjuangkan bersatunya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aulia Rizaldi, NRP 5016201024, Departemen Teknik Geomatika, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saat ini saya sudah berada di Monumen Polisi Istimewa yang berada di Jalan Polisi Istimewa, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Di sini saya akan awali dengan jejak polisi istimewa. Dimulai dari Tokubetsu Keisatsutai yang dibentuk Jepang April 1944. Setelah zaman Jepang selesai menjadi polisi istimewa atau bisa disebut pasukan polisi perjuangan. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Untuk bisa mengunjungi monumen Polri ini tidak dipungut biaya atau masih gratis. Menurut saya, monumen ini berpotensi untuk menjadi tempat wisata pendidikan dan bisa dikembangkan menjadi seperti Monumen Tugu Pahlawan. Perkenalkan, nama saya Dini Erlia Putri Prasetyawan dengan NRP 502-920-1078. Saya berasal dari Departemen Desain Interior. Sekarang saya sedang perjalanan ke Monumen Kapal Selam. Ya, saya akan melakukan observasi lapangan Monumen Kapal Selam. Saat kita menengok ke kanan, itu langsung ada ruang torpedo haluan. Ruangan ini yaitu ruangan pertama, ruang 1. Lalu kita ke ruangan yang selanjutnya. Nah, di samping ini merupakan ruang komandan. Dan ini ruang komunikasi.
It's not for me to say you love. Ini merupakan ruangan ketiga. Ini adalah ruang sonar. Selanjutnya, ini sepertinya adalah toilet. Ini merupakan ruang 4. Ruangan ini merupakan ruang 6, yaitu ruang listrik. Ruangan selanjutnya yaitu ruangan terakhir. Ruangan ini disebut ruang torpedo buritan. Lalu di kiri kita menemukan pintu keluar. Sekian dari video dokumentasi saya. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Pahleki, NRP 50162011114 dari Departemen Teknik Geomatika, Kewarganegaraan kelompok 4. Saat ini, saya sedang berada di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Cirebon yang berada di Jalan Kasepuhan nomor 15, Kecamatan Lembah Hungkuk, Kota Cirebon. Yuk! Museum Pusaka Keraton Kasepuhan berada di dalam komplek keraton yang didirikan tahun 2017 lalu. Keberadaan museum ini menjadi salah satu tempat yang banyak menyimpan berbagai benda bernilai sejarah. Peninggalan para tokoh penting seperti Sunan Gunung Jati berupa benda pusaka senjata, keris, dan benda yang pernah digunakan Putri Ongtin masih terjaga dengan baik. Benda lainnya berupa gamelan, kereta kencana Singabarong bisa dilihat secara langsung di sini. Menurut Kepala Pemandu Keraton Kasepuhan, setidaknya ada 2000 koleksi benda pusaka di dalam museum ini, yang usianya paling lama berupa keris peninggalan abad ke-13 dari Kerajaan Galuh. Diharapkan berbagai benda pusaka yang ada di museum ini bisa tetap dirawat dengan baik, agar bisa dilihat dan dipelajari oleh generasi muda tentang peradaban sejarah di masa lalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila Sakti merupakan sebuah museum yang dibangun di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, dan dibuat oleh Maestro Seni Indonesia Edi Sunarso. Monumen Pancasila Sakti dalam sejarahnya dibangun untuk menyatakan Pancasila tidak berhasil digoyahkan oleh usaha pemberontakan apapun dan akan tetap berdiri sebagai ideologi negara yang sah. Pemberontakan PKI yang ditumpas dalam waktu singkat menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat, dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, pendirian sejarah Monumen Pancasila Sakti dibangun untuk memperingati momen berdarah tersebut dan mengingat akan kejamnya komunis. Pada tempat inilah yang dijadikan sebagai momen bersejarah oleh bangsa Indonesia, karena di tempat ini pernah terjadi rangkaian peristiwa yang berhubungan dengan pemberontakan G30 SPKI. Sebelum dijadikan museum, tempat ini merupakan kebun kosong yang dijadikan sebagai penimbunan para jenderal dari keganasan gerakan 30 September 1965 G30 SPKI.
Ini adalah sebuah sumur yang pada tanggal 1 Oktober 1965 dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah para perwira Angkatan Darat. Sumur ini memiliki kedalaman 12 meter dengan diameter 75 cm. Inilah sumur yang dijadikan tempat pembuangan 7 pahlawan revolusi yang diantaranya adalah Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Maijen TNI R. Suprapto, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, Perwira TNI Letu Pierre Tendean.